Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di program Gemar GSJA Peniel Surabaya maupun GSJA Anugerah Cabang Kemendung, pagi hari ini Selasa tanggal 20 Juli 2021, saya terberkati dengan firman Tuhan, yaitu di kitab Amsal pasal 31 ayat 8 sampai 9. Perikop pagi ini, kewajiban kita terhadap dunia. Demikian firman Tuhan. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Haleluya. Hidup sebagai orang Kristen itu adalah seperti hidup di dalam suatu keluarga. Anak-anak dalam keluarga itu menikmati persekutuan dengan bapaknya, juga seorang dengan yang lain. Tapi janganlah sesaat pun timbul dalam pikiran kita bahwa ini membebaskan kita dari tanggung jawab. Orang Kristen sekali-sekali bukan sekelompok orang yang angkuh dan egois, yang hanya melihat dirinya saja, yang menaruh perhatian melulu pada dirinya saja. Sebaliknya, setiap orang Kristen yang sejati merasa dengan sedalam-dalamnya tanggung jawabnya atas sesamanya. Manusia yang masih berada di luar gereja, orang-orang yang disebut dalam Alkitab dunia, orang-orang yang belum memasuki dalam persekutuan dengan Allah. Mungkin kita dipanggil Allah untuk pekerjaan perkabaran Injil dalam dunia. Tak ada kedudukan yang lebih mulia yang dikaruniakan Allah kepada kita daripada pekerjaan di tempat lain. Dunia menanti-nantikan Injil diberitakan kepadanya. Berjuta-juta orang belum pernah mendengar tentang Yesus Kristus dan keselamatan yang dibawanya. Berabad-abad lamanya gereja lengah. Mungkinkah generasi sekarang akan merupakan generasi dalam mana orang Kristen akan bangkit dan memenangkan dunia bagi Kristus? Barangkali bagi kita telah tersedia tugas istimewa apabila kita mahasiswa yang sedang melanjutkan pelajaran dalam jurusan tertentu. Janganlah bertindak tergopoh-gopoh atau mengambil keputusan yang tidak dipikirkan dalam-dalam. Tapi perlu juga kita selidiki dulu apa sebenarnya kehendak Allah dengan hidup kita. Dan apabila kita telah menemukannya, baiklah kita taati kehendaknya itu dengan segenap hati. Meskipun tidak setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi pendeta atau pengabar Injil, namun Allah menghendaki supaya setiap orang Kristen menjadi saksi Yesus Kristus di rumahnya sendiri, di tengah-tengah teman-temannya, di dalam sekolahnya, atau di tempat pekerjaannya, di mana saja ia berada. Kita diberi tanggung jawab untuk berupaya supaya orang lain tertarik kepada Kristus dan mau menjadi muridnya. Dalam kesaksiannya itu, kita harus rendah hati, sopan, dan hormat tapi tegas. Cara untuk memulainya ialah dengan berdoa. Baiklah, kita minta kepada Allah supaya kita diberi tanggung jawab khusus mengenai satu atau dua orang teman kita. Sebaiknya kita pilih teman sesama pria atau sesama wanita dan pula sebaya dengan kita. Baiklah kita pererat persahabatan kita dengan mereka, mengorbankan waktu untuk berkomunikasi dengan mereka dan mengasihi mereka dengan sungguh hati. Segera akan datang kesempatan yang memberikan peluang, mengajak mereka ke suatu kebaktian atau pertemuan di mana mereka akan mendengar Injil diberitakan dan diterangkan, atau kita dapat juga memberikan kepada mereka beberapa buku Kristen
untuk dibaca atau menceritakan kepada mereka dengan sederhana apa arti Yesus Kristus bagi kita dan apa sebabnya. Dan bagaimana caranya kita berjumpa dengan Dia, kiranya tak perlu dikatakan bahwa uraian yang paling gemilang tak akan ada artinya apabila berlawanan dengan contoh yang kita berikan melalui hidup kita. Ayat pendukung Roma pasal 8 ayat 17, mari kita baca. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang hendak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji nama Tuhan. Demikian renungan pagi ini supaya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengingatkan kembali kami untuk mengabarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan beri roh hikmat, tuntun dan bimbing kami supaya kami menjadi terang dan garam bagi daerah sekitar kami berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat bergemar. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.